Yang tua begitu. Yang muda bocil kayak si Bahar. Baru ceramah isinya, hai babi, hai anjing, hai babi, hai anjing. Loh ini loh lama-lama Indonesia itu rusak umat muslimnya. Dulu sesepuh-sesepuh kami, leluhur-leluhur kami dari Wali Songo dakwahnya tidak kayak begitu. Makanya di bumi Nusantara ini, leluhur-leluhur kami Wali Songo mendakwahkan tanpa yang namanya ada peperangan, saudara. Saya lanjut ya. Jadi yang menghancurkan ini dari awal saya itu sudah bilang, Mbok ya ada yang menasihati si Kuculuk Bahar. Seolah-olah itu dia so jago gitu loh. So jago, semuanya itu ya Allah, hampir nggak ada yang berani menasihati gitu loh. Toh kalau seandainya ada yang menasihati, alasannya begini pasti, saya udah nasihati di belakang, Gus jangan kayak begitu. Loh nasihati dia berubah mana kalau dinasihati nggak berubah, dia nggak mau minta maaf, dia nggak mau klarifikasi. Coba bayangkan. Loh gitu loh. Apalagi ada statement dari Ketua Robito. Ini juga saya sangat menyayangkan gitu loh. Kok ya ada seorang Ketua Robito bilang ujaran kebencian, mengajak umat untuk membenci para ulama-ulama yang dekat kepada Umaro. Loh ini kan juga lucu gitu, Masya Allah. Gedek saya asli nih. Ini orang-orang yang kayak beginilah yang ketuanya sendiri seperti itu. Allahu Akbar ya Karim. Allahu Akbar. Jadi kalau ada seorang ulama atau kiai yang dekat kepada pejabat, kepada seorang umaro, kepada seorang pimpinan, dia adalah tergolong orang-orang munafik. Bahkan diibaratkan seperti anjing lagi mungkin. Loh ini loh yang kayak begini tuh nggak masuk logika. Harusnya itu umaro dan ulama sejalan bersinergi. Loh kalau ada ulama tidak ada umaro terus bagaimana? Bidangnya masing-masing. Ulama ngurusi umat, ngurusi tentang spiritualis, ngurusi tentang kerohanian, sedangkan umaro ini seorang pemimpin ini ngurusi negara. Loh iki loh, ini kadang-kadang ini ngawur. Yang kayak begini gitu loh. Makanya alhamdulillah gitu loh, Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya Stakuf, beliau kirim salam, saya sampaikan salamnya ini buat Ketua Umum Robito ini. Al Habib Taufik Assegaf, antum dapat salam dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf. Kecewa itu Ketua Umum PBNU itu dengan statement Anda. Anda seolah-olah itu nyinyir kepada ulama-ulama yang merangkul seorang umara, yang merangkul seorang pejabat, yang merangkul seorang pemimpin. Lah memang tugasnya ulama itu yang merangkul pejabat-pejabat supaya apa? Biar ada yang nasihati. Loh iki loh ini. Ini statement-statement edan, koclok gitu loh. Jadinya umat ini akhirnya umum gitu loh. Ini dedikasi atau ujaran kebencian gitu. Lah seorang ketua umum, ya Allah, Al Habib, Masya Allah, zuriat Rasul, cucu Nabi, Masya Allah. Masa iya gitu loh, ingin memisahkan seorang ulama kepada seorang umara. La haula wala quwata illa billah. Ngene-ngene iki lho sing marake aku kadang-kadang iki meh pensiun ora sida. Tiap mau pensiun enggak jadi gitu loh. Alam bah. Udrek aku. Atau bisa-bisa ada segerombolan orang yang mengaku ulama ingin mendirikan sebuah negara sendiri. Ya mungkin. Begitu. Lo ngene iki lho sing bikin saya itu kadang-kadang itu nggak habis pikir gitu. Bisa-bisa RA ini ingin mendirikan sebuah negara sendiri. Atau antipati terhadap negara yang di dalamnya ada pemerintahannya, ada presidennya, ada menterinya, ada. Loh ini. Ya kadang-kadang itu ketika ada statement seperti itu, Masya Allah. Kayak begini kan saya jadi mumet gitu. Nih saya setelin kalau nggak percaya sampean. Ya, saya setelin nih. Ada statementnya seperti itu. Masya Allah, ini janjani bi. Aku suasana biasku mumet gini ingin diet aku. Bener, saya kalau pusing-pusing kayak begini tuh pusing. Lama-lama aku ngendat karpe dewe. Ngendat nggak usah gediang karena masalah. Coba ini, saya setelin nih ya. Rungokno orang itu. Wah, ini harus dimasukin wifi dulu biar ada sinyal ini. Di sini itu di gunung, di pondok saya itu nggak ada sinyal kalau nggak kita konekkan dulu ke wifi.
Nah ini dia. Juga ada ceramah mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umaro. Ini maksudnya gimana? Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umat. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat dengan umaro. Wah, jadi nanti dikampanyekan kiai-kiai tidak boleh diikuti karena dekat dengan umaro. Gimana ceritanya ini? Ini tidak benar sama sekali. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umaro harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Nah, tapi itu paling tolong salam saya kepada Taufik Asegaf. Jadi tidak bisa begitu itu. Al-Habib Taufik Asegaf dapat salam dari ketua PBNU. Dapat salam itu tadi. Antum sudah disentil sama beliau. Harusnya itu kan umara, ulama, arroyah, rakyat bersatu. Bukan malah mau dipecah belah. Harus jauh umara dari ulama. Loh ini malah keblinger lagi. Ini akal-akalan dari mana? Loh, Rasulullah itu apakah bukan seorang umara? Rasulullah itu nabi, juga Rasulullah itu presiden. Ya seorang pemimpin, ya membuat bangsa, ya ngatur bangsa, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Buat dipikirkan Nabi Muhammad itu bukan seorang umara. Beliau juga seorang nabi, beliau juga seorang disematkan sebagai rasul. Beliau juga seorang utusan Allah. Beliau juga mimpin bangsa dan negara. Dan inilah kadang-kadang kayak begini. Aku saya ngendat loh, yakin. Aku loh karena ngerungok ada statement-statement seperti itu. Saya ngendat, yakin aku bunuh diri lama-lama. Pusing saya. Saya itu jadi bingung gitu loh. Iki ya Allah Gusti lho, ulama-ulama saiki kok joko koyo ngono. Lah mbaya ikuti itu seperti kiai dan ulama-ulama NU. Ikuti ulama kiai NU. Tuh, lihat adem guyonan di sini, ceramah yo adem, balik-balik seneng. Hanya jalan sebelah sana. Ikut pengajian sebelah sana, isinya teriak-teriak, hei babi, hei anjing, hei babi, hei anjing, jancok, matamu dobol, matamu picek. Iki lo ngerusak umat yang kayak begitu, nggak ada adab. Sadar apa orang sih aslinya? Aslinya tuh kalian tuh sadar apa enggak? Yang jadi korban itu umat. Jadi kok ada statement seperti itu? Itu kan lucu. Seorang ketua umum Rabitoh Alawiyah. Saya ketika itu muncul di publik, kami melihat. Jadi umum meneh jadinya. Blunder lagi. Yang tua begitu. Yang muda bocil kayak si Bahar. Kalau ceramah isinya, hai babi, hai anjing, hai babi, hai anjing. Loh ini loh lama-lama Indonesia itu rusak umat muslimnya. Dulu sesepuh-sesepuh kami, leluhur-leluhur kami dari Wali Songo dakwahnya tidak kayak begitu. Makanya di bumi Nusantara ini, leluhur-leluhur kami Wali Songo mendakwahkan tanpa yang namanya ada peperangan, saudara. Gak ada dakwah. Ono perang, sikat-sikatan masalah akidah, sikat-sikatan masalah beda agama, gak ada. Jauh sebelumnya. Sebelum masuk agama Islam di bumi Nusantara ini, sudah ada yang namanya ajaran budi pekerti. Sudah ada yang namanya Sunda Wiwitan. Sudah ada yang namanya Kapitayan. Sudah ada yang namanya Kristen. Sudah ada yang namanya Hindu. Sudah ada yang namanya Buddha. Itu buktinya ada Borobudur. Ada Candi Prambanan. Jangan lupakan sejarah itu. Apakah ada Islam di bumi Nusantara ini perang? Ribut? Nggak ada. Sekarang Islam sudah jadi. Sudah disiarkan para leluhur kita Wali Songo. Sekarang dihabisin ideologinya. Dirusak marwahnya sama kelompok-kelompok yang bersorban. Kalau dilalahnya kok bukan orang pribumi asli. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini jadi mikir apa ora? Semakin kesini kok semakin ngeri. Coba. Apa ya terus Arya kalau ngomong kayak begini terus gak dapat syafaat? Arya, kamu gak dapat syafaat karena yang kamu kritik adalah cucu Nabi. Prek. Ora sudi. Ora itu syafaat, ora PTN. Yang penting aku ngomong ini ki sing ngrungokke wong ewon. Ya kalau 1000 orang itu nonton live saya dengan kritikan supaya apa? Untuk membangun ucapan terima kasih. 1000 orang mendoakan saya, alhamdulillah itulah syafaat. Ketika saya menyampaikan hal seperti ini, Anda mendoakan saya, menyebut asma Allah, menyebut kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah syafaat.
Tak sakit budrak. Aku reto sapa cek ngomong kaya ora PTN. Jadi ini yang merusak. Yang merusak Islam dari dalam sendiri itu hal-hal model-model seperti itu, saudara. Ya. Kemarin hampir chaos 2019 orang-orang berjubah yang provokasi Indonesia, yang mengajak umat untuk membenci seorang pemimpin siapa? Mereka adalah orang-orang imigran, orang-orang yang bukan asli pribumi, tetapi orang pribumi, gampang dikadali, akhirnya apa? Membenci. Membenci pemimpin sendiri, ingin makar, perang atas nama jihad. Ketika kejahatan dibungkus dengan yang namanya jihad, mulia. Betul tidak? Bagaimana tidak ikut atas nama jihad? Kejahatan ketika dibungkus dengan atas nama jihad, maka terlihat mulia. Hayo takbir, datang ke sana. Jakarta, lempar-lemparan. Polisi dilempar sampai bocor. TNI dilempar kepalanya sampai bocor. Saya menyaksikan di depan mata saya sendiri. Pada saat kerusuhan saya ada di Jakarta. Saya di belakang pengamanan Polri saat itu. Sampai mau malam takbir. Banyak yang kepalanya bocor. Siapa yang bikin bocor? Orang-orang pribumi sendiri diadu domba. Diprovokasi dengan kelompok-kelompok itu. Kami masih ingat itu semua. Harusnya yang bikin provokasi, yang ingin makar, Banser itu harusnya. Tak kasih tahu. Banser itu orangnya banyak. Kalau mau makar, gak pakai hitungan hari. Banser Ansor tuh suruh makar tuh. Kalau mau makar tuh. Bukan orang-orang itu. Banser Ansor udah jelas pribumi. Itu kalau mau makar. Ayo malah orang-orang imigran, orang bikin kacau, bikin provokasi. Ya sejarah itu nggak pernah dilupakan rakyat Indonesia. Sekarang lagi ada statement-statement provokasi masalah itu. Kami orang-orang ini dikempesin lagi. Keturunan Wali Songo tidak ada, prek. Terputus nasabnya, pret. Lu sendiri aja yang jadi cucu Nabi. Kau sendiri yang mengaku cucu Nabi. Yang lain mah bukan. Biar pada nyembah lu semua kan. Nanti kalau lu sudah mendapatkan kehormatan, lu manfaatin. Kalau bukan karena NU, saya kasih tahu. Kalian itu siapa yang menghormati di sini di Indonesia? Ini para oknum-oknum Habib ini biar denger nih ke telinganya. Kalau bukan karena NU, siapa lagi? Di Muhammadiyah nggak ada yang namanya Habib. Tapi jangan pernah lupa ketika para alim ulama kami mengajarkan untuk mencintai dan menghormati yang namanya habaib. Terus jangan sembarangan engkau memanfaatkan kecintaan para umat. Terus jangan lantas engkau memanfaatkan umat. Karena umat Indonesia, umat muslim di Indonesia sudah mencintai dan menghormati para habaib. Sudah percaya lalu kau manfaatkan itu umat. Karena kecintaannya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nggak betul ini. Nggak betul, saudara. Ada yang komen itu. Selain FPI, yang lain masuk neraka. Ambil surganya buat lu aja udah. Lu kan yang punya kunci surga. Kami di sini nggak pernah mengharapkan surga, enggak. Kami yang mengharapkan ridho dari Allah ketika Allah meridhoi apapun kun fayakun. Dikun fayakunkan sama Allah, kita dapat semuanya fasilitas dari Allah. Kita nggak pernah mengharap surga. Lo kalau mau surga, ngarap surga, lo suruh. Ambil surganya buat lu aja semua. Bila perlu lu gak usah nyembah Allah, nyembahnya surga aja. Allahu Akbar ya Karim, Masya Allah. Aku udah gumun kok. Ngomong cita-citanya mlebu surga. Lah nyembah surga wae, ngapa nyembah Gusti Allah? Nah kalau cuma lu ngarepin 72 bidadari, lu nyembah aja jilatin 72 bidadari itu. Nggak usah nyembah Allah. Kami ini orang-orang kritis. Kami itu bangsa pribumi itu sudah cerdas dalam beragama. Masya Allah, karena sebaik-baiknya orang beragama itu harus menggunakan pikiran. Nah kalau beragama nggak menggunakan pikiran, gua apa?